kita telah mengundang ya Ustadz Ismail Wisanto sebagai narasumber tetap kita dalam program Fokus ini. Termasuk kita juga telah mengundang sebenarnya Bang Aziz Yanuar ya, pengacara Habib Rizik ya. Kita masih menunggu kehadiran Bang Aziz Yanuar ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya untuk bisa hadir bergabung dalam acara kita ini. Pertama kita ngobrol-ngobrol dulu ya, berbincang-bincang dulu nih dengan Ustadz Ismail Wisanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya. Khair ya. Ustadz Ismail, walaupun sebenarnya tadinya kita ingin mengeksplorasi ya fakta-fakta pengadilan dengan berbincang dengan Bang Aziz Yanuar ya, pengacara Habib Rizik. Tapi sebelum kita sambil menunggu, kita berbincang-bincang dulu ya dengan Ustadz Ismail ya. Ini ada dua tuduhan bisa disebut seperti itu yang dinyatakan terbukti bersalah. Pertama, berita bohong ya. Kedua, telah menimbulkan keonaran dan vonisnya itu adalah 4 tahun. Ismail menyebut dalam beberapa kesempatan bahwa ini adalah keputusan yang zalim. Di mana ini letak zalimnya, Ustaz Ismail Wisanto? Ya, yang pertama adalah bagaimana bisa pernyataan sehat itu dianggap sebagai menyebarkan kebohongan atau menyebarkan kabar bohong. Pernyataan dirinya sehat itu kan adalah pernyataan tentang kondisi yang bersangkutan. Nah, kondisi yang bersangkutan itu tidak ada orang lain yang lebih tahu kecuali dirinya. Jadi jikalau ada seseorang itu menyatakan dirinya itu sehat, maka itu adalah pernyataan tentang keadaan dirinya yang bahkan juga merupakan hak dirinya, karena dirinya lah yang paling tahu tentang keadaan dirinya. Bahwa orang lain itu menilai berbeda, itu mungkin saja itu hak orang lain. Tapi tidak bisa mengatakan bahwa pernyataan sehat itu lantas kemudian serta-merta dinyatakan sebagai sebuah kebohongan gitu. Kemudian jikalau umpamanya itu betul dianggap atau bisa dianggap sebagai menyebarkan kebohongan, itu juga tidak serta-merta bisa dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana. Nah, di dalam konstruksi hukum yang dibuat oleh jaksa, sebagaimana kita bisa baca di dalam tuntutan itu kan ini kabar bohong yang menimbulkan keonaran gitu. Jadi satu, sudahlah itu dianggap sebagai kebohongan. Kemudian yang kedua, kebohongan itu dianggap menimbulkan keonaran. Nah, di dalam dakwaan itu bukti terjadinya keonaran apa? Di sana disebutkan ada dua. Yang pertama adalah adanya aksi dari kelompok mahasiswa di Bogor, demo. Kemudian yang kedua adalah banyaknya karangan bunga yang dikirim ke rumah sakit UMI. Lalu ada reaksi netizen di media di dunia maya. Nah, jadi ini berarti menyangkut apa ini maksud dengan keonaran itu? Apakah aksi demo itu dianggap sebagai sebuah keonaran? Ini kan masalah gitu. Nggak pernah saya kira sepanjang kita juga punya pengalaman demo kan, itu
itu dianggap telah menimbulkan keonaran. Aksi itu satu hal, aksi yang rusuh itu hal yang lain gitu. Tapi tidak serta-merta demo itu lantas dianggap sebagai bukti terjadinya keonaran. Apalagi sekedar karangan bunga, apalagi reaksi serame apapun di dunia maya gitu. Ini hal yang kedua. Karena itu maka kita kemudian melihat bahwa ini ada satu usaha untuk memaksakan dalil-dalil hukum secara tidak proporsional. Saya tidak ahli hukum, tetapi saya mencoba membaca gitu bahwa ini ada satu pemaksaan gitu. Nah, ketika ada satu pemaksaan yang sampai kemudian menabrak kaidah-kaidah hukum, pengertian-pengertian hukum, bahkan teori-teori hukum, makanya saya bisa memaklumi kalau ada banyak sekali ahli hukum yang marah gitu. Ada netizen itu mengatakan sudah bubarkan aja fakultas hukum atau program studi ilmu hukum karena nggak ada gunanya, karena semua teori-teori itu ditabrak gitu. Saya bisa memaklumi karena memang faktanya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu di balik itu semua. Apa itu? Ya tidak ada jalan kecuali, tidak ada kata lain kecuali bahwa ini ada kriminalisasi gitu. Kriminalisasi itu apa? Kriminalisasi adalah menganggap sesuatu yang bukan kriminal sebagai kriminal itu. Kalau kebohongan itu serta-merta dianggap pidana, ya, dan itu berlaku artinya pengertian ini berlaku umum sesuai dengan prinsip equality before the law, mestinya setiap orang yang dianggap melakukan kebohongan itu harus dipidana, kan begitu. Tapi pada faktanya kan tidak. Bahkan kita tahu ada banyak sekali pejabat di negeri ini, bahkan orang nomor satu di negeri ini yang sering dianggap telah melakukan banyak kebohongan. BEM UI baru saja menggelari Pak Jokowi itu sebagai the king of lip service toh gitu, dengan bukti-bukti sekian banyak ucapan dia yang kemudian tidak terbukti, artinya bohong gitu. Tapi sampai ini hari kita tidak pernah mendengar bahwa kebohongan itu lalu dipidana, kebohongan yang dilakukan oleh beliau itu kemudian dipidana. Tidak ada gitu. Nah, itu artinya bahwa ini kriminalisasi yang memang ditujukan kepada Habib gitu. Sama seperti halnya kasus sebelumnya, kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Kerumunan itu adalah sesuatu yang terjadi dan terjadi ada spontanitas di sana. Lalu dinyatakan bahwa itu telah melanggar prokes. Kalau betul melanggar prokes dan kemudian siapa saja melanggar prokes kemudian dipidana, mestinya sekian banyak orang yang melakukan pelanggaran prokes yang menimbulkan kerumunan. Ada kerumunan di Denpasar, di NTT yang dilakukan oleh presiden, ada kerumunan karena pilkada, ada kerumunan karena undangan pernikahan di Madura sampai berapa 2.000 orang itu mestinya juga dipidana, tapi kan ini tidak gitu. Nah, ini hanya berlaku pada Habib. Disitulah bahwa kriminalisasi itu memang ditujukan kepada Habib. Habib itu seperti kalau bahasa kita itu disar untuk at all cost, pokoknya dia harus kena gitu dengan dalih apapun, dalih dan dalil hukum apapun itu bisa dibuat, seperti yang ini hari kita diskusikan menyangkut putusan 4 tahun vonis yang kemarin hari Kamis ditetapkan oleh Pengadilan Jakarta Timur itu, bahwa dia telah terbukti melakukan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah, hanya gegara bahwa dia itu mengatakan dirinya sudah sehat. Nah, ketika kriminalisasi itu terjadi, maka hukum itu telah tidak berfungsi untuk menegakkan keadilan, tapi justru untuk menegakkan ketidakadilan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk persekusi, untuk mempertahankan kekuasaan dan mengkriminalisasi atau mempersekusi lawan kekuasaan. Itulah yang ini terjadi. Ya.